Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada OnePlus Watch Lite dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah di jam tangan Anda. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang saya sarankan untuk diubah adalah kecerahan layar. Secara default, hanya ada kecerahan otomatis. Jadi pada dasarnya, jam tangan akan menyesuaikan kecerahan secara otomatis sesuai dengan cahaya di sekitarnya. Namun, Anda bisa mengubahnya menjadi manual dan kecerahan akan tetap pada level yang Anda atur. Jadi jika Anda ingin melakukannya, saya sarankan untuk melakukannya. Dan untuk mengubah kecerahan layar, tekan tombol utama untuk membuka menu, cari ikon pengaturan lalu ketuk. Kemudian cari opsi yang bernama tampilan dan kecerahan. Pilih opsi tersebut dan di sini cari pengaturan kecerahan otomatis. Seperti yang saya katakan, secara default fitur ini akan aktif, tapi Anda bisa menonaktifkannya. Setelah itu, Anda bisa mengatur kecerahan layar dengan mengetuk tombol plus dan minus. Dan jika Anda mengaturnya secara manual, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kecerahan akan tetap pada level tertentu, tidak akan berubah. Jadi jika Anda ingin layar tetap pada tingkat kecerahan tertentu, Anda bisa melakukannya. Dan begitulah caranya. Saya juga menyarankan Anda untuk mencobanya. Hal lain yang saya sarankan untuk Anda cek dan ubah adalah waktu tunggu layar. Jadi jika Anda berada di pengaturan tampilan, jika Anda masuk ke pengaturan lalu tampilan dan kecerahan, di sini ada pengaturan yang disebut auto screen off. Dan pada dasarnya pengaturan ini akan mematikan layar setelah tidak ada aktivitas. Jadi pengaturannya adalah 8 detik. Jadi jika Anda tidak menyentuh layar atau tombol selama 8 detik, layar akan mati untuk menghemat daya. Menurut saya, 8 detik itu agak terlalu singkat, saya sarankan untuk mengubahnya ke waktu yang lain. Mungkin ini cocok untuk Anda, tapi Anda bahkan bisa mengaturnya lebih singkat lagi. Saya percaya hal ini. 8 detik, ya, Anda bisa menaikkan atau menurunkannya ke 5 detik atau hingga 60 detik. Dan kita punya rentang waktu yang cukup beragam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dari 10 naik ke 20, 30, 40, 50, 60. Saya merekomendasikan sekitar 10 detik, karena itu waktu yang pas di tengah-tengah, tapi Anda bisa mengatur sesuai keinginan Anda. Namun harap berhati-hati jika Anda memilih waktu seperti 20 atau 30 detik. Ini akan menguras lebih banyak baterai pada jam tangan Anda karena layar akan tetap menyala lebih lama, dan jika waktunya lebih singkat, Anda akan lebih menghemat baterai. Tapi layarnya akan mati cukup cepat jika Anda mengaturnya ke 5 detik. Menurut saya itu terlalu cepat untuk saya. Oke, saya akan memilih 10 detik, tekan tanda centang, ketuk got it, dan sekarang layar saya akan mati secara otomatis setelah 10 detik tidak ada aktivitas. Jadi jika saya menyentuh layar sekali atau menekan tombol selama 10 detik, seharusnya layar akan mati seperti ini, oke? Hal lain yang saya rekomendasikan untuk diubah dan dicek adalah pintasan tombol. Kita punya pintasan tombol crown, dan secara default itu memungkinkan Anda membuka menu olahraga dan aplikasi cuaca, tapi Anda bisa mengubahnya. Pada dasarnya Anda perlu mencari opsi crown di pengaturan, lalu ketuk, dan di sini kita punya opsi tekan 2 kali untuk membuka dan tekan serta tahan untuk membuka, dan Anda bisa mengetuk salah satu pintasan. Dan Anda bisa menggulir daftar, cari sesuatu yang ingin Anda buka dengan pintasan tersebut. Misalnya, katakanlah saya ingin menggunakan kontrol musik saat saya menekan tombol 2 kali dan tekan serta tahan. Misalnya saya ingin pengaturan. Dan sekarang, jika saya menekan tombol 2 kali, itu akan membuka kontrol musik untuk saya. Dan jika saya tekan dan tahan tombolnya, itu akan membuka pengaturan untuk saya. Dan saya sarankan untuk memeriksanya, karena ini bisa membuat jam tangan Anda lebih mudah dan nyaman digunakan, yang selalu saya rekomendasikan. Oke, hal lain yang saya sarankan untuk diperiksa dan diubah adalah volume suara di jam tangan Anda. Jadi pada dasarnya, Anda bisa mengatur volume untuk berbagai hal di jam tangan Anda. Dan untuk melakukannya, buka pengaturan, tentu saja, lalu masuk ke suara dan getaran. Dan di sini, jika Anda gulir ke bawah, Anda akan menemukan pengaturan untuk panggilan, media, alarm, dan timer. Dan pada dasarnya, ini seperti volume untuk berbagai jenis hal. Panggilan itu seperti nada dering, suara notifikasi, dan hal-hal semacam itu. Media adalah seperti video, musik, dan hal-hal seperti itu. Dan alarm serta timer tentu saja untuk alarm dan timer. Dan untuk mengatur suara, Anda cukup mengetuk tombol plus dan minus pada penggeser. Dan setelah Anda selesai mengatur volume, Anda bisa menekan tombol crown untuk kembali ke tampilan jam, jadi saya sarankan untuk memeriksanya. Hal lain yang saya rekomendasikan untuk diubah adalah tampilan jamnya secara default. Sebenarnya mungkin tidak membosankan, tapi jika Anda menggunakan tampilan jam default ini dalam waktu lama, bisa jadi terasa membosankan. Dan jika Anda ingin mengganti tampilan jam, Anda cukup menekan dan menahan pada tampilan jam saat ini.
Ini akan membuka menu watch face dan di sini Anda bisa menggulir daftar tampilan jam, cari sesuatu yang Anda suka, dan setelah Anda menemukan tampilan jam yang diinginkan, Anda cukup mengetuknya untuk memilih dan menerapkannya. Anda juga bisa menyesuaikan tampilan jam. Jadi jika Anda membuka menu watch face, Anda bisa mengetuk opsi customize di bawah tampilan jam. Dan ini memungkinkan Anda mengubah beberapa hal. Misalnya, yang satu ini hanya mengizinkan Anda, oh tidak, yang ini mengizinkan lebih banyak. Jadi Anda bisa mengubah komplikasi. Jadi data yang ditampilkan di tampilan jam Anda bisa mengetuk bagian tersebut dan memilih sesuatu yang Anda suka, dan Anda juga bisa mengubah warnanya. Dan itu saja untuk tampilan jam yang satu ini. Setelah selesai, Anda bisa menekan tombol Chrome untuk menerapkan perubahan. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya rekomendasikan untuk dicek dan diubah pengaturannya adalah fitur Always on Display. Fitur ini pada dasarnya memungkinkan Anda melihat jam meskipun layar dalam keadaan mati. Seperti inilah tampilannya saat fitur ini diaktifkan. Kita bisa melihat garis besar jam yang menunjukkan waktu, meskipun layar seharusnya mati untuk menghemat daya. Dan fitur ini menggunakan lebih banyak daya baterai, yang menurut saya tidak yakin atau saya tidak tahu apakah pengorbanan itu sepadan, tapi saya sarankan untuk memeriksanya dan lihat apakah Anda lebih suka menggunakannya dan rela mengorbankan daya baterai atau tidak. Dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya, Anda bisa pergi ke pengaturan kecerahan layar dan di sini pergi ke Always on Display di bagian bawah dan tepat di sini. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya, dan jika Anda mengaktifkannya, tampilannya akan seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Pada dasarnya, fitur ini akan menampilkan garis besar jam, meskipun layar dalam keadaan mati, dan Anda juga bisa membuat jadwal untuk fitur ini. Jadi pada dasarnya, fitur ini hanya akan aktif pada waktu-waktu tertentu yang bisa berguna untuk sedikit menghemat daya baterai. Karena fitur ini tidak akan aktif sepanjang hari, Anda bisa mengatur periode waktunya agar hanya aktif pada jam tertentu. Dan pada dasarnya Anda bisa mengetuk waktu mulai dan waktu selesai, dan di sini Anda bisa mengubah jadwalnya. Anda bisa mengaturnya untuk berbagai fitur, jadi ini berfungsi saat olahraga, timer, stopwatch, dan kontrol musik. Untuk melihatnya tampil saat olahraga, mari mulai olahraga di jam tangan. Oke, dan misalnya Anda sedang melakukan olahraga, Anda mengaktifkan Always on Display, layar mati, tapi seharusnya tetap menampilkan data kepada Anda. Bahkan seperti ini, begitulah tampilannya bahkan. Meskipun layar mati, terkadang butuh waktu sebentar agar fitur ini benar-benar aktif. Tapi seperti itulah tampilannya. Layar menjadi redup dan datanya agak samar, tapi tetap ada. Tetap menampilkan data meskipun layarnya mati. Jadi Anda tidak perlu menyalakan layar setiap kali ingin mengecek sesuatu saat berolahraga. Oke, dan itu saja semuanya. Jadi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.